Bismil abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ada banyak orang yang meragukan Alkitab dari orang-orang gak percaya, bahkan menentang pemberitaan Injil, menentang pemberitaan firman Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang kurang baik kepada apologetik Kristen, maka akan ada banyak juga orang akan datang kepada Yesus. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melihat bahwa sekalipun Elia Miron baru-baru ini begitu viral dibahas oleh karena argumen perkataannya tentang iman kekristenan, tidak bisa menutup kebenaran itu didengar, dan ada banyak orang dan ada orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Dan ini didoakan, dan mari kita terus dukung supaya ada banyak orang yang oleh karena pemberitaan Injil banyak menerima Yesus. Jangan skip, pasang telinga baik-baik, tak perlu kepanasan, karena setiap orang berhak untuk memutuskan percaya kepada yang ia yakini. Ini dia videonya. Sangat terang apa yang terjadi. Orang-orang pasti sangat ketakutan. Kenapa? Karena itu tidak pernah terjadi. Baca ayat ke-10, lanjut. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa." Malaikat itu berbicara loh, bukan mencekek. Yang disampaikannya, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Seluruh bangsa berarti termasuk bangsa Indonesia enggak? Iya dong. Termasuk Amerika enggak? Masuk. Termasuk Malaysia enggak? Masuk. Seluruh bangsa. Berarti kesukaan besar ini untuk seluruh dunia. Setuju? Setuju. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Ini jelas. Siapa yang lahir? Yes, Tuhan Yesus. Di situ disebutkan siapa? Yes, Mesias. Setelahnya Mesias, Tuhan. Oh iya. Yang menyampaikan itu siapa? Manusia atau malaikat? Malaikat. Malaikat. Saya chiller. Cukup terkenal saya di dunia apologetika. Tapi tiba-tiba saya mengatakan, saya chiller. Saya adalah Presiden Indonesia. Kamu percaya nggak? Enggak. Enggak. Tapi kalau Pak KPU yang mengatakan Presiden Indonesia adalah chiller, kamu percaya nggak? Percaya. Kalau malaikat yang mengatakan, otoritas sorga itu yang mengatakan bahwa Kristus Tuhan itu, Mesias itu telah lahir dan dia adalah Tuhan, kamu percaya nggak? Percaya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa. Bahwa semua yang terjadi di dalam Alkitab dan kitab suci itu adalah penggenapan dari apa yang telah Allah sebutkan sebelumnya. Nah, kamu sama seperti Mak Lina. Ini Mak Lina seorang murtadin yang bahkan sorry Elia. Saya agak protes istilah murtadin ini. Mohon maaf. Sorry ya. Saya perlu tegaskan ini karena saya juga waktu itu ada di channelnya Pak Yusuf Manubulu yang memperkenalkan istilah murtadin ini adalah Yusuf Manubulu, dan saya protes keras waktu itu. Pak Yusuf, kenapa Anda mengatakan saudara-saudara kita yang bertobat ini murtadin? Apakah Anda tidak tahu
tahu kata-kata murtad itu adalah keluar dari iman kebenaran menjadi iman yang sesat. Ya, berarti Pak Yusuf mengatakan kita orang Kristen ini adalah pengikut berhala. Oh, enggak begitu Pak Chiller. Itu hanya pengistilahan saja. Bapak kurang ajar, saya bilang. Saudara-saudara kita ini keluar dari kegelapan masuk ke cahaya terang. Benar. Yang disebut murtad itu adalah keluar dari kekristenan menjadi pengikut berhala. Itu murtad. Yang masuk ke Kristen bukan murtad, tapi orang-orang petobat baru. Mari kita sampaikan ini terus-menerus, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf itu bisa hilang. Saya tidak setuju Mak Lina yang terkasih, Nisa yang terkasih disebut murtad. Saya tidak setuju. Oke, thank you Bang Chiller. Shalom ya teman-teman, semangat. Izin Elia, ini di-live-kan di YouTube. Sejak per 3 Januari 2023 saat saya diminta kesaksian di WAFM itu, saya sudah bilang saya tidak setuju dengan murtadin karena saya tahu persis apa meaningnya. Saya minta diganti muhtadin dengan menggunakan huruf H. Seorang muhtadin itu adalah seseorang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan satu petunjuk tentang kebenaran yang sejati. Saya waktu itu usul itu lebih tepat, muhtadin daripada murtadin. Tidak familiar di teman-teman. Makanya mereka selalu mengatakan murtadin. Yang benar itu muhtadin, teman-teman. Orang yang keluar dari kegelapan mendapatkan terang kebenaran itu disebut muhtadin. Tapi whatever lah ya, selama meaning kalian saya adalah orang yang dimenangkan, saya masih bisa menerimanya itu. Saya cuma pesan satu nih buat Anissa. Anissa, makanya emak itu punya hashtag jelas, wanita brilian pilih Yesus Kristus. Karena jelas degradasi wanita hanya ada di luar Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus semua manusia human value-nya jelas. Nilai kemanusiaannya jelas. Itu hashtag saya yang paling terkenal. Dan yang kedua, saya selalu berkata Alkitab itu sumber kebenaran dan kehidupan. Dari penjabarannya Bang Chiller, kamu jelas mendapatkan kebenaran yang tidak terbantahkan, tidak terpatahkan. Dari Kejadian 3 sampai Matius sampai Alkitab itu selesai, semua benang merahnya hanya bercerita tentang kekuasaan Allah yang tidak bisa dibantah. Ada Allah yang mengaku Allah tapi bisa dibantah. Kenapa? Allah kok nggak bisa menunjukkan kuasanya? Nah itu ya, itu Allah buatan manusia. Tetapi apa yang disampaikan tentang Yesus Kristus, sejarah tidak bisa membantah. Bahkan Yesus Kristus itu membuka sejarah dan menutup sejarah. Setelah Yesus Kristus itu sejarah selesai, teman-teman. Hari ini kalau 100 tahun, 50 tahun ke depan, anak cucu keturunan kita itu hanya mendapatkan tentang ilmu pengetahuan yang berkembang, sains yang berkembang, elektronik yang berkembang. Tetapi sejarah sudah selesai ketika Kristus naik ke atas surga. Selesai, yang kita tunggu cuma kedatangannya untuk yang kedua kali. Itu lagi, maka yang kedua, hashtag saya, Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Di dalamnya termaktub segala macam bentuk kebenaran yang manusia cari. Maka Elia mengatakan Alkitab menjawab Alkitab. Tidak perlu Alkitab harus mendapat jawaban dari hadis, dari tafsir, dari si A, si B, si C. Tidak perlu. Alkitab itu ayat menjawab ayat. Kenapa dikatakan sumber kehidupan? Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran di dalam Alkitablah yang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri yang berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, supaya mereka tidak binasa. Dan yang lebih penting, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Itu Anissa, God bless you. Lanjut teman-teman. Ya, terima kasih Bu Ina. Ya, terima kasih Nisa, tadi sudah jelas ya alasan-alasan kenapa harus apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus genapi, itu semua ada latar belakangnya, dan ternyata kalau kita lihat itu semua dijawab oleh Alkitab. Kadang kebingungan, kadang ketersandungan, kadang orang-orang yang menuduh Yesus, kadang orang yang bahkan murtad dari kekristenan, itu adalah orang-orang yang bukan kekurangan iman,
tetapi kekurangan belajar. Kebingungan itu sejatinya berakar dari malasnya belajar, merasa sudah pintar, yang pada akhirnya kesombongan itu membuat mereka menjadi tersandung dan pada akhirnya menolak Yesus. Jadi saya harap kamu bukan orang yang tergolong di sana. Iman kamu dikuatkan kembali, kemudian juga pengetahuan kamu dalam mempelajari mengenai kerajaan Allah, agar kita tidak tersandung oleh hal-hal itu terhadap Yesus Kristus. Baik, ada lagi yang mau kamu tanya? Sudah cukup, sudah banyak yang aku dapetin. Terima kasih banyak Kak Eli. Chiller, panggilnya apa nih? Pak Chiller. Pak Chiller. Penjelasannya sangat banyak dan daging semua ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Iya, Anissa di sini nggak ada rengginang. Di sini semuanya jual daging. Ya, wagyu. Logonya jelas daging, bukan rengginang. Mohon maaf nih. Iya, A5 semua ya. Ini semua IQ di atas 140 ini. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Masuk ke otak gini ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya mungkin Kalau tidak ada, saya boleh nyanyi buat Nisa untuk penguatan. oh boleh. Kena copyright saya. Bang Cila. Enggak. Enggak kena copyright Malina. Lanjut bro. Nanti tinggal di apa aja. Dia ada copyright tapi bukan copyright strike. Oke, mantap. Oke. Ya, saya juga tahu lah. teman-teman kan siap. di Lanjut, YouTube. bro. Ya ini bukan kena copyright. Jadi Nisa, kamu juga tadi mengatakan bahwa dalam perjalananmu pasti akan pikul salib, setuju ya? Setuju ya? Setuju. Dan itu bukan perkara yang gampang untuk kamu jalani. Tapi yakin dan percaya, Tuhan Yesus pasti akan selalu menolongmu. Dia tidak akan biarkan sehelai rambutmu jatuh dari kepalamu. Ya. Bersandar kepada Tuhan, dan kalau misalnya ingin mendapatkan pengajaran, banyak channel-channel yang bagus ya. Channelnya Malina, channelnya Elia di sini, ada channelnya Pak Bom. Di tempat saya juga bisa. Teman-teman yang lain juga banyak. Jeki Sembiring, ya. Tapi jangan ke Mikana ya, itu bidat. Ya. Jangan ke Mikana, nanti kamu salah jalan lagi. Karena itu pengajarannya nggak benar. Jangan ikuti, ya. Tegas kita katakan bahwa itu pengajaran tidak benar. Baik, sebuah lagu untuk Anissa, buat Nisa. Tuhan selalu. Terima kasih Pastor. Mungkin sebelum Nisa turun ada baiknya Pastor Jeki pimpin doa untuk Nisa, boleh? Oh, ada Pastor Jeki. Shalom. Shalom Pastor. Shalom Jeki. Semua, haleluya, luar biasa. Terima kasih pujiannya, Bang Dylan. Oke, mungkin Malina yang doakan ya, karena saya baru nih. Pastor Jeki doakan doa penyerahan. Kenapa Ya, nih? Kenapa nih? soalnya Singkat. Kak Nisa, Hah? soalnya Kak Nisa baru memeluk kekristenan, Pastor. Dia baru belajar, baru masuk. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Kita berdoa sebentar ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan dan rencana yang besar, ajaib untuk setiap kehidupan kami. Khusus pada siang hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh berjumpa dengan saudari kami Nisa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memilih Nisa, bahkan ketika dia belum percaya. Dan hari ini ketika dia telah percaya sungguh kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dia. Tuhan yang memegang tangan kanannya, yang tidak akan membiarkan dia jatuh, apalagi jatuh sampai tergeletak. Biarlah senantiasa Tuhan, Engkau menjaga hatinya, Engkau menjaga kehidupannya, agar sungguh dia Tuhan tetap teguh berpegang, dia setia sampai pada akhirnya. Tuhan panggil dia, untuk supaya dia menerima pengharapan yang kekal yang datangnya daripadamu. Tuhan menolong dia terhadap semua tantangan iman yang dia hadapi.
baik masalah dari keluarga, baik pekerjaan ataupun masalah pribadi. Tuhan tolong dia agar sungguh imannya menjadi genap, imannya menjadi penuh dan penuh dengan sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang memberikan dia kekuatan, Engkau yang memberikan dia penghiburan, agar senantiasa dia berjalan hari demi hari, dia tidak merasa sendiri, sebab Roh Kudus-Mu berkuasa dan bertahta dalam hatinya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang di luar sana, atau bahkan mereka yang ragu, bimbang untuk percaya. Hari ini, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan bagi setiap mereka, agar mereka memilih untuk diselamatkan, memilih untuk percaya. Sebab kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Sehingga sungguh Tuhan, hari ini kami tinggal menerima dan hidup di dalam kekudusan-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Semangat. Thank you Pastor Jackie. Doain lo, luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Misal, terima kasih kamu sudah memberi kesaksian yang luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Chiller yang mengajar dengan sabar, kemudian memimpin pujian. Mak Lina juga menguatkan. Pastor Jackie, beliau juga sering live. Ada Mak Lina, ada Pak Chiller, ada saya juga di sini. Kita selalu, karena kamu adalah keluarga baru. Jadi welcome to the family. Kita itu sudah keluarga di dalam Kristus. Gitu ya. Semoga kamu bertahan di dalam iman kamu. Ya, amin. Amin. Semangat Anissa. Terima kasih banyak. God bless you. Ya, teman-teman yang baru belajar, kalau butuh sharing khusus dengan Pak YTH, bisa hubungin saya, nanti saya kasih nomornya. Yakub Trihandono, pendiri Apologetika Indonesia, teman-teman. Nah, itu bagus banget. Atau sama Pak BN langsung. Pak BN juga keluarga Murtadin tuh. Oh, seru. Oke, saya harus menyayangkan, maksudnya waktu ini terlalu singkat ya, Mak. Soalnya saya jam 11 harus ke Bursa Efek. Soalnya saya ada pertemuan. Saya jam 1 ujian. Doakan saya teman-teman, ujian saya hari ini tiga kredit loh. Ya, semoga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Ya, sebenarnya saya nggak pengen menghentikan tayangan ini, soalnya begitu menyenangkan ya. Tapi saya jam 11 ada janji, saya harus ke Bursa Efek Indonesia. Saya harus mengikuti berbagai pekerjaan dan juga acara begitu. Terima kasih ya, Pastor. Oke, sebelum ditutup, Elia, sebelum ditutup, kita biarkan Roh Kudus mengalir. Saya akan naikkan satu pujian lagi. Misalnya udah turun ya? Iya. Saya mau kasih dia buku satu. Nisa, kalau kamu masih monitor DM saya kasih kamu buku ya, oleh-oleh dari Nisa. Ada yang minta saya live. Nanti saya jam 2 live membongkar ciri-ciri nabi palsu. Silakan Anda follow akun saya ini, karena saya senang ini membahas mengenai ciri-ciri nabi palsu ini. Karena ciri-ciri nabi palsu itu hanya ada di Alkitab. Di kitab lain tidak ada. Karena Alkitab itulah sumber kebenaran. Nama akunnya ini Chiller, ya. Nama akunnya Chiller. Di follow aja nggak apa-apa. Nanti saya live kan Anda akan dapat notif pada saat saya live. Ya, silakan Pak Chiller. Iya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman, komentar teman-teman ketika mendengarkan video barusan? Dari awal hingga akhir kita melihat ada yang seorang yang bernama Anissa yang akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Satu keputusan yang tepat, yang tidak merugikan dirinya, bahkan memperoleh kehidupan kekal melalui Kristus yang ia percaya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan akan terus tergenapi. Bahkan Tuhan berbicara dalam kitab Perjanjian Baru bahwa ketika kita percaya kepada Sang Anak, maka Anak itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan mengalahkan kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa selama beberapa hari belakangan ini ada banyak orang yang menggoreng-goreng Elia Miron oleh karena apa yang dia tampilkan dan apa yang dia suarakan mengenai imannya
Bahkan orang-orang yang ia bantah oleh karena salah memahami keyakinan kekristenan. Bahkan dia juga dengan tegas berkata, sungguh sangat buta ketika ada orang berkata bahwa Yesus dijadikan Tuhan atau ditentukan ketuhanannya abad ke-325, dan itu di podcastnya dikombusir oleh Ustadz atau Babe Haikal, dan itu bisa dibantah dengan data oleh orang yang berusia seperti Elia Miron. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, nyata-nyata juga Elia Miron tidak sekolah tinggi teologi, tapi dia seorang yang suka belajar dan diajari oleh orang-orang yang tepat dan berbobot, dan itulah yang membuat cara bicaranya penuh dengan fakta dan sejarah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di luar semua itu, bahwa ketika Tuhan memperlengkapi seseorang, termasuk kita semua, maka tujuannya cuma satu, untuk memberitakan kebenaran, membantah setiap tuduhan, meluruskan setiap kesalahpahaman yang menyalahpahami tentang kekristenan, bahkan Alkitab. Mereka menuduh palsu, mereka menuduh Yesus dijadikan Tuhan abad 325 itu adalah kebutaan yang hakiki, karena mereka tidak paham kenapa kok ada konsili tahun 325 itu bukan menentukan ketuhanan Yesus, karena pada zaman itu Yesus sudah Tuhan sejak dahulunya, jadi tidak ditentukan oleh 325 seperti yang dituduhkan oleh Babe Haikal di depan Deddy Corbuzier dan juga oleh Umi Hirenando dan lain sebagainya, dan para mualaf dan polemikus selalu menuduhkan itu. Teman-teman, itu tuduhan-tuduhan yang tidak berbobot. Itu tuduhan-tuduhan yang kurang baca buku, teman-teman. Terjadinya konsili itu bukan untuk menentukan Yesus jadi Tuhan, bukan. Karena sejak Lukas 2 ayat 11, nanti coba cek lagi, malaikat sudah berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang dibilang pertama kali? Malaikat. Siapa malaikat? Pelayan Tuhan dari surga. Oleh karena itu, siapa manusia yang berhak menjadikan Yesus Tuhan kalau bukan dia sendiri Tuhan? Tanpa pengakuan manusia, dia tetap Tuhan. Jadi keliru kalau ada orang yang notabene baru lahir, baru abad 1400, 1500 lah gitu ya, langsung mengklaim, oh Yesus baru jadikan Tuhan tahun 325 konsili, pas konsili. Itu kekeliruan yang hakiki, teman-teman. Oke? Jadi di saat semua itu, di samping semua itu, melalui berita Injil, melalui berita firman Tuhan yang bertepatan dengan sejarah, yang walaupun dipertanyakan, walaupun disalahpahami, walaupun diragukan, dia tetap berdiri kokoh. Teman-teman, itulah yang membuat banyak orang yang cerdas. Yuk, buka matamu, pasang telingamu, ambil gadgetmu, share di Google, apapun yang Anda dengar dari polemikus dan ustadz-ustadz yang sering mengajarkan tentang kekristenan, yuk searching, googling, dan pelajari, dan bandingkan, benarkah seperti itu. Kalau itu sudah bertentangan dengan sejarah, kemungkinan itu salah, karena kekristenan itu bersamaan dan pelaku sejarah. Dia berada bersama dan dengan sejarah. Jadi ketika Injil ada, itu bukan diturunkan dari langit ya, tapi itu kehidupan yang dituliskan oleh para saksi mata, dan itulah yang kita dapatkan hingga sekarang. Semoga ada banyak orang yang mengikuti jejak Anissa, yang dapat melihat kebenaran di dalam Kristus dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Roma 9 ayat 10, Roma 10 ayat 9 dikatakan, kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. Haleluya. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.